Manusia modern percaya satu ide yang terdengar sangat indah, bahwa tujuan hidup manusia adalah bahagia. Kita mendengarnya di mana-mana, di buku motivasi, di film, di media sosial, semua orang mengulang kalimat yang sama, carilah kebahagiaan. Tapi ada satu masalah besar yang jarang dibicarakan. Sains tidak pernah mengatakan itu. Dalam biologi, tidak ada hukum alam yang mengatakan manusia harus bahagia. Tidak ada gen yang berevolusi untuk membuat hidup kita damai selamanya. Otak manusia tidak dirancang untuk bahagia. Otak manusia dirancang untuk sesuatu yang jauh lebih brutal, bertahan hidup. Manusia punya satu asumsi yang sangat populer, bahwa otak kita dirancang untuk membuat kita bahagia. Kedengarannya masuk akal, tapi kalau kita lihat dari sudut pandang evolusi, ceritanya berubah total. Selama ratusan ribu tahun, manusia hidup di lingkungan yang brutal. Kelaparan, predator, penyakit, konflik antar kelompok. Di dunia seperti itu, otak yang terlalu santai tidak akan bertahan lama. Bayangkan dua manusia purba. Yang pertama hidup dengan tenang. Dia merasa cukup, jarang khawatir, santai melihat dunia. Yang kedua berbeda. Dia mudah cemas, mudah curiga, selalu merasa ada bahaya di sekitar. Sekarang pertanyaannya sederhana. Di antara dua otak itu, mana yang lebih mungkin selamat hidup lebih lama? Jawabannya hampir pasti yang kedua. Otak yang cemas, otak yang gelisah, otak yang selalu merasa ada yang salah. Karena di alam liar, sedikit paranoia seringkali berarti hidup lebih lama. Evolusi tidak memilih otak yang bahagia. Evolusi memilih otak yang waspada. Otak yang mudah melihat ancaman. Otak yang tidak pernah benar-benar merasa aman. Dan itulah otak yang akhirnya kita warisi hari ini. Otak yang sama, yang membuat kita overthinking jam 2 pagi. Banyak orang salah paham tentang dopamin. Mereka pikir dopamin adalah hormon kebahagiaan. Kalau dopamin naik, berarti kita bahagia. Kedengarannya logis, tapi dalam neuroscience ceritanya berbeda. Dopamin bukan molekul kebahagiaan. Dopamin adalah molekul pengejaran. Tugas utamanya bukan membuat kita puas. Tugasnya adalah membuat kita mengejar sesuatu. Ia menciptakan rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa sedikit lagi. Bayangkan, kamu menunggu pesan dibales, belum dibuka, belum tahu isinya, tapi ada dorongan kecil di kepala yang membuat kamu ingin melihatnya lagi. Itu dopamin. Atau ketika kamu hampir menang sesuatu, hampir mendapatkan sesuatu, di momen itu dopamin naik. Tapi ada hal menarik, ketika kamu akhirnya mendapatkannya, dopamin justru turun kembali. Rasa puas muncul sebentar, lalu otak mulai mencari target berikutnya. Karena sistem ini tidak dibuat untuk membuat kita puas. Sistem ini dibuat agar manusia tidak pernah berhenti mengejar. Sekarang kita sampai pada sesuatu yang sangat dekat dengan hidup kita. Pertanyaan sederhana, kenapa manusia selalu merasa ada yang kurang? Gaji naik, tapi beberapa bulan kemudian rasanya biasa saja. Beli barang baru, minggu pertama terasa menyenangkan. Beberapa minggu kemudian, sudah terasa normal. Hal yang sama terjadi pada banyak bagian hidup. Target tercapai, lalu muncul target baru. Keinginan terpenuhi, lalu muncul keinginan berikutnya. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri kita yang tidak pernah benar-benar selesai. Banyak orang mengira ini masalah karakter. Mereka pikir manusia terlalu serakah atau terlalu tidak bersyukur. Padahal penjelasannya jauh lebih sederhana. Ini bukan karena kamu rusak. Ini karena otakmu bekerja sesuai desain evolusi. Otak manusia tidak dirancang untuk merasa puas selamanya. Karena jika manusia mudah puas, mereka akan berhenti mencari, berhenti beradaptasi, berhenti berkembang. Jadi, evolusi memilih sistem yang berbeda. Sistem yang membuat manusia selalu merasa ada sesuatu yang berikutnya. Tapi dunia modern menjual cerita yang sangat berbeda. Cerita bahwa manusia harus bahagia. Kalau kamu tidak bahagia, berarti ada sesuatu yang salah dengan hidupmu. Dan dari cerita sederhana ini,
lahirlah sebuah industri besar. Industri kebahagiaan, self-improvement, motivasi, seminar sukses, konten inspirasi, media sosial yang penuh dengan hidup sempurna. Pesannya selalu sama, kalau kamu belum bahagia, berarti kamu belum menemukan sesuatu yang tepat. Buku yang tepat, metode yang tepat, kursus yang tepat, produk yang tepat. Selalu ada sesuatu yang dijanjikan bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Sedikit lebih sukses, sedikit lebih sempurna. Masalahnya, cerita itu tidak pernah benar-benar selesai. Karena jika manusia benar-benar puas, industri ini akan berhenti. Padahal kenyataannya jauh lebih sederhana. Masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah narasi tentang kebahagiaan yang tidak realistis. Banyak orang berpikir emosi negatif itu masalah. Sedih, salah. Cemas, salah. Marah, salah. Padahal, emosi negatif adalah fitur evolusi, bukan bug. Kecemasan membuat manusia waspada. Tanpa kecemasan, nenek moyang kita mungkin tidak akan menghindari bahaya. Kesedihan memaksa kita berhenti, merefleksikan apa yang salah, membuat kita belajar. Rasa tidak puas, jangan salah paham. Itulah yang mendorong manusia menciptakan hal baru, inovasi, teknologi, peradaban. Bayangkan manusia purba yang selalu puas. Mungkin dia masih duduk di gua, makan akar, menunggu predator datang. Emosi negatif bukan lawan kebahagiaan. Mereka adalah bahan bakar otak untuk bertahan hidup dan terus berkembang. Setiap rasa takut, cemas, atau tidak puas adalah tanda otakmu bekerja persis seperti yang seharusnya. Sekarang muncul masalah baru. Otak manusia bekerja dengan cara tertentu. Ia dibuat untuk terus mengejar, terus mencari, terus merasa ada yang kurang. Tapi dunia modern mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sejak kecil kita diberi satu pesan sederhana. Kamu harus bahagia. Kalau tidak bahagia, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan hidupmu. Ada yang salah dengan keputusanmu. Ada yang salah dengan dirimu. Disinilah konflik mulai muncul. Otakmu bekerja sesuai desain evolusi. Ia membuatmu terus merasa ada target berikutnya. Tapi narasi sosial berkata, kamu harus merasa puas sekarang. Hasilnya, banyak manusia modern hidup dalam kebingungan. Mereka terus mengejar sesuatu, tapi merasa bersalah karena belum bahagia. Padahal masalahnya bukan kamu. Masalahnya adalah dua sistem yang saling bertabrakan. Otak yang dirancang untuk mengejar tanpa henti, dan dunia yang terus mengatakan kamu harus bahagia sepanjang waktu. Jadi mungkin selama ini kita mengejar sesuatu dengan cara yang salah. Kita diajari bahwa tujuan hidup adalah bahagia. Bahagia terus, bahagia setiap hari, bahagia sepanjang waktu. Tapi jika kita melihat cara kerja otak manusia, cerita itu mulai terlihat berbeda. Otak kita tidak dirancang untuk membuat kita bahagia selamanya. Otak kita dirancang untuk sesuatu yang jauh lebih tua dari itu. Bertahan hidup. Dan untuk bertahan hidup, otak harus terus bergerak, terus mencari, terus memperhatikan ancaman, terus mengejar sesuatu berikutnya. Itulah kenapa rasa tidak puas selalu kembali. Itulah kenapa kebahagiaan sering hanya terasa sebentar. Bukan karena hidupmu gagal, bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah. Mungkin itu hanya tanda bahwa otakmu bekerja persis seperti yang didesain oleh evolusi.